kepikiran gak sih gimana caranya otak di dalam HP kamu sekarang bisa jauh lebih canggih daripada komputer raksasa yang dulu besarnya bisa satu ruangan penuh? Nah, ayo kita bareng-bareng telusuri kisah luar biasa ini tentang bagaimana otak komputer menyusut jadi super kecil tapi juga super pintar. Sering kan kita liatin layar terus mikir, kok bisa ya benda ini tahu caranya buka game atau muter video favorit kita? Well, semua keajaiban itu sumbernya cuma dari satu komponen kecil yang kuatnya bukan main. Dan komponen itu namanya CPU atau Central Processing Unit. Inilah otaknya. Biar gampang, bayangin aja CPU itu kayak koki super di dapur. Dia dapat resep. Itu tuh perintah dari kita, terus diambil bahan-bahannya, yaitu data, dan voila, jadilah hidangan lezat. Yaitu semua yang kita lihat dan lakukan di layar. Tapi, otak ini nggak selamanya sekecil sekarang loh. Dulu banget, di masa lalu, otak komputer itu bener-bener raksasa. Yuk, kita flashback sedikit ke awal mula dunia komputasi. Oke, coba kita lihat timeline ini ya. Di tahun 1940-an, komputer kayak ENIAC dan UNIVAC itu pakai ribuan saklar elektronik rapuh yang namanya tabung vakum. Tapi lihat deh, di akhir dekade itu, ada satu penemuan kecil namanya transistor. Nah, penemuan kecil inilah yang nantinya mengubah segalanya. Seberapa besar sih komputer zaman dulu? Coba deh bayangin. Komputer ENIAC itu beratnya sampai 30 ton. Itu sama beratnya kayak beberapa gajah dewasa ditumpuk jadi satu. Kebayang nggak tuh? Bukan cuma beratnya yang gila-gilaan. ENIAC ini juga makan tempat satu ruangan penuh. Dia ditenagai sama 18.000 tabung vakum dari kaca yang boros listrik banget. Dan karena tabung-tabung ini gampang pecah dan panas banget, mereka jadi sering rusak. Coba bayangin deh susahnya kayak apa ngerawat otak raksasa ini. Nah, ini ada cerita seru dari zaman itu. Kalian tahu istilah bug di komputer kan? Ternyata itu beneran dari serangga loh asalnya. Jadi ada seorang ilmuwan pionir hebat bernama Grace Hopper yang nemuin seekor ngengat nyangkut di dalam mesin komputernya dan bikin mesinnya error. Jadi ya, bug komputer pertama itu bener-bener serangga. Jelaskan tabung vakum yang gede dan gampang rusak itu banyak banget masalahnya. Dunia butuh sebuah revolusi, dan revolusinya datang dalam bentuk sesuatu yang kecil banget. Dan inilah dia sang pahlawan, transistor. Coba lihat perbandingannya. Transistor ini menyelesaikan semua masalahnya tabung vakum. Dia kecil, kuat, hemat listrik, adem, dan yang paling penting, jauh lebih bisa diandelin. Nah, inilah langkah pertama menuju komputer yang bisa kita taruh di atas meja, bukan lagi di satu ruangan. Lompatan besar berikutnya terjadi waktu para insinyur jenius kayak Robert Noyce, salah satu pendiri Intel, mikir, gimana ya kalau kita nggak cuma bikin satu transistor, tapi ratusan bahkan ribuan dalam satu kepingan silikon kecil. Dan, boom, lahirlah integrated circuit atau yang sekarang kita kenal sebagai chip. Dari sinilah kita sampai ke momen paling krusial dalam sejarah CPU. Ini dia momen puncaknya ketika seluruh otak komputer akhirnya bisa dimasukin ke dalam satu keping chip aja. Dan inilah dia sang legenda, Intel 4004, dari tahun 1971. Ini adalah mikroprosesor komersial pertama di dunia. Seluruh unit pemproses pusat, seluruh otak komputer, sekarang ada di dalam satu chip kecil ini. Lucunya, awalnya ini cuma didesain buat kalkulator loh. Tapi, chip kecil dengan 2.300 transistor ini adalah kakek moyangnya semua CPU modern. Dan inilah yang memulai revolusi PC. Jadi, gimana cara kerja otak mungil ini? Sebenarnya, dia cuma ngelakuin 3 langkah simpel ini berulang-ulang dengan kecepatan super tinggi. Pertama, dia ambil perintah. Kedua, dia terjemahin perintah itu artinya apa. Dan ketiga, dia jalanin perintahnya. Ambil, terjemahin, jalanin. Gitu terus, miliaran kali per detik. Gila kan? Nah, buat ngelakuin siklus tadi, CPU itu punya 2 bagian penting. Yang pertama namanya unit control. Anggap aja dia kayak polisi lalu lintasnya CPU. Tugasnya adalah ngambil instruksi dan ngarahin data harus pergi kemana. Bagian kedua namanya ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini nih kalkulator super cepatnya CPU. Semua hitung-hitungan matematika dan perbandingan logika, semuanya terjadi di sini. Jadi gampangnya, unit kontrol yang ngatur jalan, ALU yang ngerjain matematikanya. Waktu terus berjalan, aplikasi dan game jadi makin kompleks. Satu otak aja udah nggak cukup lagi. Jadi para insinyur puter otak lagi gimana caranya bikin CPU makin sakti. Awalnya sih idenya simpel.
Bikin aja CPU-nya lari lebih kencang. Ini yang disebut perlombaan gigahertz. Tapi ada masalah. Makin cepat, makin panas, sampai-sampai chipnya bisa meleleh. Solusinya jenius banget. Daripada punya satu otak yang super ngebut, gimana kalau kita kasih beberapa otak sekaligus? Nah, inilah yang kita kenal sebagai prosesor multi-core. Satu chip CPU modern itu sebenarnya isinya ada 2, 4, 8, atau bahkan lebih banyak inti atau core. Tiap core itu ibaratnya satu otak pemroses sendiri. Ini tuh kayak punya beberapa koki di satu dapur. Jadi bisa masak banyak pesanan barengan kan? Dan sampailah kita di zaman sekarang, di mana otak-otak super canggih ini ada di mana-mana. Dan masa depannya, wah, kelihatannya bakal lebih gila lagi. Jadi, ini dia rangkuman perjalanan kita yang luar biasa. Dari tabung vakum segede ruangan, lalu mikroprosesor pertama, lanjut ke era multicore, dan sekarang kita ada di era SoC atau System on a Chip. Ini gila sih, CPU, grafis, AI, semuanya dijejelin jadi satu paket super efisien. Bener-bener satu komputer mini dalam sekeping chip. Dan efeknya, ya lihat aja di sekeliling kita. Otak-otak kecil ini bukan cuma ada di laptop atau PC, tapi juga di smartphone kita, konsol game, bahkan di mobil dan perabotan rumah pintar. Mereka itu kayak kekuatan gaib yang ngejalanin dunia modern kita, termasuk ngerjain tugas-tugas kecerdasan buatan yang rumit. Perjalanan kita selesai sampai di sini, tapi ceritanya CPU masih panjang banget. Sekarang, otak komputer nggak cuma ngejalanin perintah, tapi juga udah mulai bisa belajar sendiri. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Kalau sekarang aja otaknya komputer udah bisa belajar, kira-kira di masa depan hal luar biasa apa lagi yang bisa mereka lakuin ya? Coba deh kalian renungkan. Terima kasih sudah menyimak.